Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita sama-sama telah melaksanakan daripada kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dan mengkaji ilmu agama sambil kita niatkan beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadikan sebab kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia beliau ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, wa fi riwayah min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Judul yang diberikan pada hari ini yaitu bagaimana kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas segala-galanya. Kenapa demikian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Karena bahwasanya Nabi kita Muhammad beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian itu beriman. Dalam tafsirnya ulama katakan ay la yakmulu imanukum, yaitu tidak sempurna iman kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai ujar Rasulullah, aku ini dijadikannya adalah orang yang paling dicintainya, min waladihi, daripada kecintaannya terhadap anak-anaknya, wa walidihi, daripada kecintaannya terhadap orang tuanya, wa malihi, daripada terhadap cintanya kepada harta-hartanya, wan nasi ajma'in, dan daripada kecintaannya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita memahami dari tekstual hadis yang Nabi sampaikan ini, maka tidak akan pernah seseorang itu sempurna iman. Tidak akan pernah seorang itu sempurna imannya kepada Allah, terkecuali Nabi Muhammad ini dijadikannya adalah orang yang paling dicintainya seluruh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh kita katakan, apabila seseorang kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak sempurna, dia mencintai, mohon maaf ya, dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala dijadikannya nomor dua. Yang pertama adalah kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Okay? Berarti Allah Subhanahu wa taala itu bisa diartikan kecintaannya nomor dua. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan tidak sempurna kalian, keimanan kalian, kecuali kalian benar-benar mencintai aku melebihi dari segala-galanya. Nah, ini perlu dipahami hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita harus menjadikan kecintaan kita ini kepada Nabi Muhammad ini adalah segala-galanya? Karena ini akan menjadi tolak ukur sempurnanya iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kadang mau tahu. Allah kadang mau tahu bagaimana keadaan hambanya, tapi yang Allah inginkan apabila seorang hamba ini benar keimanannya kepada Allah, maka pasti akan benar kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
mustahil pian mencintai Allah tanpa melewat perantara wasilah Nabi kita Muhammad SAW. Maka secara kesimpulannya, di ketika seseorang mencintai Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya, maka ini maksudnya mestilah orang ini nanti akan menjalankan semua perkara kehidupannya sesuai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti begitu. Tapi kalau ada sebaliknya begini, orang mengatakan kami adalah makhluk yang sangat cinta kepada Allah. Tidak ada yang paling kami cintai melebihi daripada kecintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada ungkapan yang seperti ini kemudian membelakangkan Nabi Muhammad SAW, maka ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kenapa hadirin? Karena Allah sendiri telah mengungkapkan, Allah sendiri telah membahas, menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah sudah menyatakan, di ketika ada sekelompok orang Yahudi dan Nasrani yang mereka ini kuar-kuar, bagi kita artinya heboh, mengatakan bahwasanya kami nahnu awliyaullah wa ahibba'uh, kami ini adalah orang-orang yang kekasih Allah, kami adalah orang yang dicintai Allah, dan kami adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan orang Yahudi, ucapan orang Nasrani. Mereka membuat sebuah pengakuan. Mereka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, membuat sebuah pengakuan, nahnu awliyaullah, kami adalah wali-walinya Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah, wa ahibba'uh, dan kami adalah orang yang paling dicintai Allah. Ini mikrofonnya nih bermasalah nih. Ya, putus nyambung ini nggak enak Pak. Ya. Oke. Jadi Pak, orang Nasrani Yahudi mereka mengaku-ngaku cinta dengan Allah. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang dicintai Allah. Maka akhirnya Allah dengan tegas, Allah kemudian dengan tegas menurunkan satu ayat. Dan ini jadi sebagai landasan kita untuk berpikir, merenung baik-baik, bahwa Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, sampaikan kepada mereka yang mengaku-ngaku mereka adalah orang yang dicintai Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Sampaikan bahwasanya kalau kalian benar, pengakuan kalian itu cinta kepada Allah, maka ujar Allah Subhanahu wa taala, kalian harus mengikuti aku. Jadi artinya, apabila seseorang itu benar cintanya kepada Allah, mustahil kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa ditawar. Maka Allah akan melihat bagaimana kesungguhan seseorang. Apabila orang itu benar cintanya kepada Allah, benar pengakuannya terhadap Allah, maka Allah akan melihat sebesar apa di dalam mengikutnya seseorang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu pasti. Maka jawabannya Allah katakan, yuhibbukumullah. Niscaya kalian yang apabila benar mengikut kepada Nabi Muhammad SAW ini, kalian yang benar mengikut kepada Nabi Muhammad, mestilah kalian akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian kada usah keluar-keluar, kada usah teriak-teriak, kada usah mengaku-ngaku bahwa kalian dicintai Allah. Cukup kalian ikuti saja Nabi Muhammad SAW. Cukup kalian amalkan saja apa yang diperintah Rasulullah SAW. Maka kalianlah orang-orang yang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian Allah sambung ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian yang benar mengikut Tuhan Nabi Muhammad mesti kalian akan mendapatkan pula ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang dimaksud bagaimana Nabi Muhammad sabdakan, kalian kada bakalan sempurna iman kalian kalau kecintaan kalian belum sempurna kepadaku. Apa artinya? Artinya apabila pian tidak sempurna kecintaan pian kepada Nabi Muhammad, maka otomatis pian akan tidak sempurna pula mengikuti daripada apa-apa yang diajarkan Rasulullah. Karena orang itu akan mudah mengikuti seseorang yang dicintainya, asal benar ia cinta kepada seseorang itu. Asalnya benar cinta kepada seseorang itu. Makanya Nabi Muhammad ini bahasanya begini, seakan-akan kayak ini lah, secara bahasa simpelnya begini, kalian yang bujur cintanya lawan aku, ya kah? Benar cintanya lawan aku, tidak bakalan kalian melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, gak mungkin. Masa iya pian mengaku cinta lawan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang jadi panutan pian, tapi ternyata Nabi Muhammad ya kah mengajarkan pian durhaka lawan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan pian durhaka lawan kuitan. Nabi Muhammad mengajarkan pian supaya bermusuhan lawan tetangga. Enggak bakalan. Nabi Muhammad mengajarkan kita, ayo kayak apa kita lawan kuitan, kayak apa kita berbakti lawan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah tergantung terhadap orang tua. Nabi Muhammad ajarkan kayak apa pian harus berhubungan dengan suami istri, seorang suami kepada istrinya bagaimana, seorang istri kepada suaminya bagaimana, diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Ujar Rasulullah, khairukum li ayalihi, orang yang paling baik di antara kalian, ujar Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap anak istri-istrinya. Kadang mungkin orang yang cinta lawan Nabi Muhammad, tapi ternyata orang tadi apa? Menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, tidak memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Tidak mungkin. Nah ini, wa ana khairukum li'iyali, dan akulah Rasulullah orang yang paling terbaik terhadap istri-istri dan anakku. Begitu pula, tidak mungkin kalau orang benar cintanya lawan Nabi Muhammad, tapi dia lawan tetangga menyakiti terus, lawan tetangga kada baik, kada ada berakhuran, bermusuhan terus, berarti cintanya itu kada benar. Bohong. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, wallahi la yu'min, demi Allah ya Rasulullah kada beriman. Wallahi la yu'min, wallahi 3 kali Nabi Muhammad katakan kada beriman, demi Allah kada beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, man la ya'man jarahu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang apabila tetangganya kada merasa aman dengan apa-apa daripada gangguannya. Tetangga kada merasa aman dengan orang ini, maka orang ini tidak akan pernah dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kayak apa kita bertetangga, kayak apa kita supaya ya baik lawan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita diajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau benar imannya kepada Allah, mesti dia akan mengikuti Rasulullah. Apa ajaran Rasulullah? Jangan sampai menyakiti sesama manusia. Jangankan orang beriman, orang Islam, orang kafir sekalipun, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berbuat baik kepada binatang sekalipun. Ketika seseorang ingin menyembelih binatang yang halal, binatang ternak, maka disuruh bagaimana caranya untuk menyembelih dengan memperhatikan ya kah adab-adabnya sebegitunya Nabi kita Muhammad SAW. Nah begitulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian kita semua ini kalau ingin benar sempurna iman kepada Allah, maka tidak ada jalan lain yang harus menjadikan Nabi Muhammad ya kah adalah salah satu orang, satu-satunya orang yang paling pian cintai, dalam artian yang paling pian perhatikan, yang paling pian prioritaskan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang diajarkan Rasulullah, itulah yang jadi prioritas kita semua, bahkan sampai istri kita sendiri, anak kita sendiri. Maka jangan sampai ini semua
mengalahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena selama kita mencintai anak, istri dan orang lain melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah, selama itu pula kita tidak akan pernah sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ulun tutup dengan kisah Sayyidina Umar ketika menghadap kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai, melebihi daripada cintaku terhadap anakku, hartaku, dan orang tuaku, dan seluruh makhluk Allah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, saat ini imanmu belum sempurna." Akhirnya kemudian setelah beberapa hari, Sayyidina Umar balik lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat ini pula ulun sangat mencintai pian." Ya, jadi Sayyidina Umar ini, beliau mencintai Rasulullah itu di atas segala-galanya, melebihi anaknya, orang tuanya. Tapi satu aja masalahnya, beliau mengatakan, "Aku lebih menyayangi diriku sendiri daripada pian." Artinya beliau menduakan Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, "Belum sempurna wahai Umar iman kamu." Maka setelah pulang beberapa hari kemudian, datanglah Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya engkau adalah orang yang paling ulun cintai, melebihi daripada diri ulun pribadi, melebihi daripada harta-harta ulun, melebihi daripada anak-anak ulun, melebihi daripada orang tua dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-ana ya Umar." Maka kata Rasulullah, "Sekaranglah wahai Umar, imanmu, kamula imanuka." Sekaranglah wahai Umar, sempurna imanmu, yakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah, apa yang terjadi? Maka setelah ini Nabi Muhammad mengatakan, kata Rasulullah, "Tidaklah masalaka Umar fajjan illa syaitan salaka fajjan akhar." Tidaklah Sayyidina Umar itu berjalan di satu tempat terkecuali syaitan pasti akan mencari jalan yang lain. Maksudnya syaitan tidak pernah berani berpapasan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat yang lain, syaitan tidak pernah berani melihat bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Apa sebabnya? Sebabnya karena Sayyidina Umar telah menjadikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad secara sempurna daripada segala-galanya. Maka sempurnalah iman Sayyidina Umar sampai syaitan pun menjadi takut kepada Sayyidina Umar. Syaitan takutan, apalagi hantu aja. Amun kita ini tak hantu ya takutan, ya kan? Makanya syaitan, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bertahan bisa menjadikan cinta kita pada Muhammad itu di atas segala-galanya. Supaya apa? Supaya iman kita ini sempurna. Supaya iman kita ini benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada salah hilangnya mohon dimaafkan. Ini yang saya sampaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.